Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Desa Mojokerto adalah tempat yang jarang dilihat oleh orang luar. Terletak jauh di tengah hutan, desa ini dipenuhi dengan ladang-ladang yang luas, dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau nelayan. Kehidupan di desa ini bisa dibilang sederhana, jauh dari kebisingan kota, namun penuh dengan tantangan. Salah satunya adalah Arif dan Lestari, pasangan muda yang baru menikah beberapa tahun lalu. Mereka tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran desa yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Rumah mereka sangat sederhana, hanya memiliki 2 kamar kecil, 1 ruang tamu yang sempit dan dapur kecil yang seringkali dihiasi aroma masakan tradisional. Meskipun begitu, mereka berusaha untuk hidup bersama dalam kebahagiaan. Meskipun keadaan ekonomi yang menekan membuat segalanya terasa sulit. Arif adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang bekerja sebagai buruh tani di ladang milik warga setempat. Gaji yang ia dapatkan tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Setiap hari, Arif bangun sebelum matahari terbit dan pergi ke ladang untuk menanam padi atau memetik sayur-sayuran, terkadang dengan harapan akan mendapatkan hasil lebih banyak di musim panen. Namun, meskipun ia bekerja keras sepanjang hari, hasil yang didapatkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan seringkali harus menunda pembayaran utang yang semakin menumpuk. Lestari, istrinya, adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang memiliki jiwa yang sangat lembut dan penyayang. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang setia menemani Arif di rumah, mengurus segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga mereka, dari memasak hingga mencuci pakaian. Lestari juga memiliki keterampilan membuat kerajinan tangan, seperti anyaman bambu, yang ia jual di pasar desa. Meskipun begitu, keuntungan yang diperolehnya dari menjual kerajinan itu tidak sebanding dengan kerja keras yang ia lakukan. Mereka tidak pernah bisa merasakan kehidupan yang lebih baik, dan mereka pun selalu berjuang untuk bertahan hidup. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, mereka duduk bersama di ruang tamu, merenung tentang kehidupan mereka yang semakin sulit. Arif, kata Lestari dengan lembut, kapan kita bisa keluar dari semua ini? Aku lelah. Rasanya hidup kita tidak pernah berubah. Setiap hari berjuang, tetapi tidak pernah cukup. Arif menghela napas panjang, menatap api yang masih menyala di perapian. Aku juga lelah, Lestari. Tapi kita harus bertahan. Ini hanya sementara. Mungkin suatu saat nanti, kita akan bisa keluar dari kesulitan ini. Aku akan terus berusaha. Namun dalam hati Arif, ada rasa putus asa yang semakin menggerogoti. Ia tahu bahwa meskipun ia bekerja keras, tak ada yang berubah. Hutang-hutang mereka semakin menumpuk, dan masa depan tampak gelap. Sementara itu, di luar jendela, angin malam berhembus kencang, menambah kesunyian yang melingkupi rumah mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di depan rumah mereka. Arif berdiri dan berjalan ke pintu, penasaran siapa yang datang di malam yang sunyi ini. Ketika ia membuka pintu, ia melihat seorang pria tua berdiri di sana, mengenakan pakaian lusuh dan tampak seperti baru saja berjalan jauh. Wajah pria itu penuh keriput, dan matanya yang tajam memandang Arif dengan penuh arti. "Selamat malam, pemuda. Maaf mengganggu," kata pria tua itu dengan suara serak. "Saya mencari tempat untuk beristirahat. Apakah boleh saya duduk sebentar?" Arif agak ragu,
Namun karena mereka tinggal di desa yang sangat terpencil dan jarang ada orang lewat, ia merasa tidak enak jika menolak. "Silakan, Pak. Kami tidak punya banyak, tapi bisa berbincang sebentar," kata Arif membiarkan pria itu masuk ke dalam rumah. Setelah pria itu duduk di kursi yang disediakan Arif, suasana semakin sunyi. Pria itu tidak segera berbicara, melainkan mengamati sekeliling rumah dengan pandangan yang tajam. Lestari yang tadinya duduk diam di sudut ruangan, mulai merasa canggung dengan kehadiran pria tersebut. Ada sesuatu yang aneh dengan pria ini. Meskipun tampak miskin dan lusuh, ada sesuatu yang memancarkan aura misterius dari dirinya. "Aku tahu kehidupan kalian tidak mudah," kata pria itu akhirnya, memecah keheningan. "Aku bisa melihat itu dari cara kalian berpakaian dan wajah kalian yang lelah. Kalian pasti sudah berjuang keras, tapi selalu merasa tidak cukup. Kalian ingin lebih, bukan?" Arif dan Lestari saling bertukar pandang. "Apa maksud Bapak?" tanya Arif, heran. Pria itu tersenyum tipis, matanya berkilat tajam. "Aku tahu cara untuk membantu kalian. Aku tahu jalan keluar dari kesulitan kalian, dan aku bisa memberikan apa yang kalian inginkan. Kekayaan, kemakmuran, semua yang kalian impikan." Lestari merasa cemas, namun rasa penasaran membuatnya mendekat. "Apa yang harus kami lakukan untuk itu, Pak?" tanyanya, meskipun ia merasa ada yang ganjil dari pria ini. "Semua ada harganya, tentu saja," jawab pria itu dengan suara yang dalam. "Namun kalian harus siap menanggung konsekuensinya. Tidak ada jalan yang mudah tanpa pengorbanan. Kekayaan bisa datang secepat angin, tapi tak semua orang sanggup menanggung harga yang harus dibayar." Arif dan Lestari terdiam. Meskipun mereka merasa takut, ada rasa putus asa yang begitu mendalam dalam hati mereka. Mimpi untuk keluar dari kemiskinan dan meraih hidup yang lebih baik terlalu menggoda. Mereka ingin hidup yang lebih baik, meski harus membayar harga yang tak mereka ketahui. Tanpa mereka sadari, malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Tanpa berpikir panjang, mereka mendengarkan tawaran pria tua itu, yang tidak lain adalah Pak Lurah, seorang yang sudah lama dikenal sebagai orang kaya misterius di desa mereka. Dan begitu mereka setuju, langkah pertama mereka menuju kutukan gelap pun dimulai. Arif dan Lestari duduk diam di ruang tamu, dikelilingi oleh suasana yang semakin sunyi, hanya terdengar suara detak jam tua di dinding rumah. Setelah percakapan yang penuh ketegangan dengan pria tua itu, mereka berdua tampaknya tidak bisa menghapuskan rasa penasaran yang menguasai pikiran mereka. Pak Lurah, pria tua yang mengunjungi mereka, bukan hanya seorang pengembara yang kebetulan datang ke desa mereka. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang dirinya. Pak Lurah sudah duduk dengan nyaman di kursi kayu usang yang ada di ruang tamu mereka. Wajahnya yang penuh keriput itu masih tampak tenang, meskipun ucapannya tadi penuh dengan makna yang ambigu dan mengerikan. Ia seperti mengetahui segala hal tentang hidup mereka, seolah sudah lama mengamati kehidupan mereka dengan penuh perhatian. Arif, yang sejak awal merasa ada sesuatu yang aneh, mencoba untuk berbicara. "Pak Lurah, kami memang merasa hidup kami sulit, selalu berjuang. Tapi, kami tidak tahu apakah kami siap untuk mengikuti tawaran seperti yang Bapak katakan." Pak Lurah menatap Arif dengan mata yang tajam, seakan bisa membaca isi hatinya. "Kalian ingin mengubah hidup kalian, bukan? Kalian ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki semua yang kalian impikan. Harta, kemewahan, kebahagiaan tanpa batas," katanya sambil tersenyum tipis. "Saya tahu kalian lelah dengan kehidupan yang penuh kekurangan ini." Lestari yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan tawaran Pak Lurah kini mulai merasakan kegelisahan yang lebih dalam. Namun, ada semacam daya tarik yang kuat dalam kata-kata pria itu. Ia tahu betul bagaimana kehidupan mereka yang serba kekurangan. Setiap hari harus berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan untuk makan 3 kali sehari pun terkadang terasa seperti perjuangan. Tak jarang mereka harus menunda membeli barang-barang yang penting hanya untuk menutupi utang yang terus menggunung. Begitu banyak hal yang harus mereka korbankan hanya untuk bertahan hidup. Pak Lurah melanjutkan, "Saya bisa memberikan kalian apa yang kalian inginkan, tapi dengan satu syarat. Kalian harus bersedia melakukan pengorbanan.
Tidak ada jalan pintas tanpa harga yang harus dibayar. Lestari menundukkan kepalanya, tak mampu mengelak dari godaan yang semakin mendalam. Pengorbanan apa yang harus kami bayar, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah botol tua dari tasnya yang terbuat dari kulit, lalu menyodorkannya ke depan Arif dan Lestari. Di dalam botol itu, terdapat cairan hitam pekat yang berkilauan seperti minyak. Ini adalah ramuan yang akan memulai perjalanan kalian. Setelah kalian menggunakannya, kalian akan dipilih oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kalian bayangkan. Kalian akan memiliki segalanya yang kalian inginkan, kekayaan, keberuntungan, dan kemewahan. Namun, untuk itu, kalian harus menuruti aturan yang ada. Jelas Pak Lurah dengan suara yang semakin dalam. Arif dan Lestari memandang botol itu dengan rasa takut bercampur penasaran. Tidak ada yang pernah mengungkapkan hal seperti ini kepada mereka sebelumnya. Ramuan itu begitu gelap dan misterius, seakan membawa kekuatan jahat yang tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Kenapa ramuan ini begitu berbahaya? Tanya Arif, suara hatinya mulai dipenuhi rasa khawatir. Pak Lurah tertawa pelan. Ramuan ini bukanlah sesuatu yang berbahaya jika kalian tahu cara menggunakannya. Satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan adalah mengikuti ritual yang saya berikan. Setelah itu, kalian akan memanggil babi ngepet, makhluk yang akan membawa kekayaan kepada kalian. Kalian tidak perlu khawatir tentang masalah lain, hanya fokus pada apa yang kalian inginkan. Babi ngepet akan mengurus sisanya. Lestari mulai merasa tidak nyaman. Babi ngepet, itu apa? Kenapa kami harus memanggilnya? Tanyanya, matanya mulai terlihat penuh rasa curiga. Pak Lurah menghela napas, lalu menjelaskan, babi ngepet adalah makhluk pesugihan yang bisa berubah menjadi babi besar dengan kemampuan menghisap kekayaan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Makhluk ini adalah perantara antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia akan membawa kalian segala yang kalian inginkan, tetapi ada satu hal yang harus kalian pahami. Makhluk ini akan datang kepada kalian setiap malam. Kalian harus siap menerima apapun yang datang bersama kekayaan itu. Apa maksud Bapak dengan apapun yang datang? Tanya Arif, merasa semakin takut. Pak Lurah menatap Arif dengan mata yang sangat tajam, seolah ingin menekankan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Makhluk ini tidak akan datang tanpa membawa konsekuensi. Semakin besar kekayaan yang kalian terima, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Pada akhirnya, makhluk ini akan mengambil sesuatu dari kalian. Bukan hanya harta, tapi juga sesuatu yang lebih penting. Kalian harus siap untuk itu. Lestari merasa ketakutan yang luar biasa. Apakah ada cara untuk menghentikan semuanya jika kami sudah memulainya? Tanyanya, suara gemetar. Pak Lurah tersenyum dengan sangat tipis. Tidak ada jalan keluar setelah kalian memilih untuk masuk ke dalam dunia ini. Begitu kalian memulai, kalian akan terperangkap di dalamnya. Arif dan Lestari saling berpandangan. Rasa takut mulai menguasai mereka, namun ada satu hal yang mengikat mereka pada tawaran ini. Keinginan untuk keluar dari kesulitan yang sudah lama mereka rasakan. Setelah beberapa saat, Arif menatap Pak Lurah dengan mata penuh tekad. Kami setuju, kata Arif dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh keraguan. Pak Lurah tersenyum puas. Bagus, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Mulailah malam ini, dan kalian akan melihat bagaimana semuanya berubah. Malam itu, Arif dan Lestari melakukan ritual yang disarankan oleh Pak Lurah. Mereka mengoleskan ramuan hitam pekat itu di sekitar rumah mereka, mengikuti setiap petunjuk yang diberikan. Setelah selesai, mereka menunggu dalam keheningan. Namun yang mereka tidak tahu adalah, mereka telah membuka pintu menuju dunia yang tidak mereka pahami. Dunia di mana kekayaan datang dengan harga yang sangat tinggi. Dengan keteguhan hati, mereka menunggu esok hari, tidak mengetahui bahwa langkah mereka menuju kehidupan yang lebih baik akan membawa mereka pada sebuah kutukan yang tak terhindarkan. Babi ngepet sudah mulai mendekat, menunggu untuk menuntut harga yang harus dibayar. Beberapa hari setelah mereka melakukan ritual yang diajarkan oleh Pak Lurah, kehidupan Arif dan Lestari mulai berubah dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Semua yang mereka impikan, yang dulu tampak mustahil,
kini terasa begitu dekat. Seperti sebuah mimpi yang menjadi nyata. Pada awalnya, perubahan itu begitu mengesankan dan membahagiakan. Pada pagi hari pertama setelah ritual itu, Arif terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada yang berbeda, seperti sebuah perubahan yang sangat besar terjadi dalam hidupnya. Ketika ia membuka mata dan memandang keluar jendela, ia melihat ladang mereka yang dulunya kering dan gersang kini tampak hijau subur, penuh dengan tanaman yang tumbuh dengan cepat dan sehat. Di sebelah ladang, rumah mereka yang semula sederhana kini tampak lebih kokoh dan megah, seolah bangunannya telah direnovasi dalam semalam. Arif terperangah melihat perubahan ini, tapi ia hanya bisa menghela napas dan memandang ke langit yang cerah. Apa yang terjadi, Lestari? Teriak Arif dengan suara terkejut, memanggil istrinya yang masih tidur di kamar. Lestari segera bangun dan berlari keluar. Ketika ia melihat ladang yang begitu subur dan rumah mereka yang tiba-tiba berubah, matanya terbuka lebar, penuh takjub. "Apakah ini nyata, Arif?" katanya dengan suara gemetar. Arif tak bisa menjawab, hanya bisa menatap ke arah ladang dan rumah mereka. Semua tampak begitu sempurna, terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Hanya beberapa hari lalu, mereka masih hidup dengan sangat sederhana, dan kini semua tampak berubah seketika. Seiring berjalannya waktu, perubahan itu semakin mencolok. Keberuntungan mereka datang begitu cepat. Arif yang dahulu bekerja keras di ladang, kini mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang-orang kaya yang mendengar kabar tentang hasil pertanian mereka yang luar biasa. Lestari juga mulai menerima pesanan untuk kerajinan tangan yang datang dari luar desa. Uang yang mereka peroleh melimpah ruah, dan tak ada yang bisa menghentikan laju kemakmuran mereka. Mereka membeli kendaraan baru, perabotan mewah, dan bahkan tanah yang sebelumnya tidak mampu mereka jangkau. Segala yang mereka inginkan, kini seakan berada dalam genggaman tangan mereka. Setiap hari ada saja orang yang datang untuk menawarkan sesuatu yang lebih, semakin menambah kekayaan mereka. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang aneh, yang mulai mengganggu ketenangan mereka. Pada malam ketiga setelah mereka melakukan ritual pesugihan, Arif terbangun oleh suara aneh yang datang dari luar rumah. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang berdesir melalui celah-celah jendela, tetapi suara itu semakin jelas. Seperti langkah kaki yang berat dan gemeretak, seperti sesuatu yang menginjak tanah dengan penuh kekuatan. Arif merasa takut, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya. Ia berjalan perlahan ke jendela, ingin mencari tahu sumber suara tersebut. Ketika ia membuka tirai jendela dan melihat keluar, ia melihat seekor babi hitam besar berdiri di halaman depan rumah mereka. Babi itu memandang Arif dengan mata merah menyala, matanya seperti menyemburkan api yang menakutkan. Tubuh babi itu besar dan kekar, seolah lebih besar dari ukuran normal babi pada umumnya, dengan bulu hitam mengkilap yang tampak lebih gelap daripada malam itu sendiri. Arif terkejut dan mundur seketika, takut kalau babi itu akan menyerangnya. Namun, babi itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tajam. Hati Arif berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak bisa mengungkapkannya. Ia tahu bahwa babi itu bukanlah babi biasa. Ini adalah babi ngepet makhluk pesugihan yang Pak Lurah katakan akan datang untuk mengantar kekayaan kepada mereka. Namun, pada saat yang sama, Arif merasa bahwa harga yang harus mereka bayar sudah mulai datang. Keesokan harinya, Arif menceritakan apa yang ia lihat kepada Lestari. Awalnya, Lestari tidak begitu percaya. Namun ketika kejadian itu terulang setiap malam, babi hitam itu datang lagi dan lagi, mereka mulai merasa ketakutan yang semakin mendalam. Setiap malam, babi itu akan muncul di halaman depan, berdiri dengan penuh kuasa, matanya selalu menyala merah, menandakan bahwa ia mengawasi mereka. Semakin hari, kehadiran babi itu semakin mengganggu, dan setiap kali ia datang, ada sesuatu yang semakin berubah. Uang yang mereka peroleh mulai datang dengan sangat banyak. Bahkan, Arif tidak bisa menghitung lagi berapa banyak yang mereka dapatkan. Namun, harta yang datang begitu cepat juga membawa masalah yang semakin besar. Mereka mulai terjebak dalam siklus yang tidak bisa dihentikan, seperti ada sesuatu yang mengendalikan hidup mereka. Sebuah perasaan aneh mulai muncul di hati Lestari.
ia merasa semakin gelisah. Setiap kali ia berusaha tidur, ia selalu terbangun oleh suara gemeretak langkah kaki berat di luar rumah, seperti ada sesuatu yang mendekat mengintai mereka dalam kegelapan. "Arif, aku takut," katanya suatu malam dengan suara gemetar. Matanya berkaca-kaca. Babi itu datang setiap malam, dan semakin hari, aku merasa ada yang salah dengan semuanya. Namun Arif yang dulu merasa kuat dan penuh harapan, kini mulai merasa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa ia hindari. "Aku juga merasa seperti itu, Lestari," jawab Arif dengan suara rendah. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah terlanjur masuk dalam permainan ini." Pada malam keempat, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Babi itu datang lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya berdiri di halaman rumah, tetapi mulai mendekat ke pintu depan. Arif dan Lestari mendengar suara langkah kaki yang semakin jelas, suara gemeretak yang semakin dekat. Mereka berdua bersembunyi di dalam kamar, berusaha untuk tidak membuat suara. Namun terdengar suara keras dari luar, seperti pintu yang didorong dengan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki itu semakin dekat. Arif menggenggam tangan Lestari dengan erat. "Lestari, kita harus keluar dari sini. Kita tidak bisa terus seperti ini," kata Arif dengan suara hampir putus asa. Namun, saat mereka hendak membuka pintu, mereka merasakan kekuatan yang sangat besar mendorong mereka kembali. Pintu itu terjaga dengan kekuatan tak terlihat, seolah ada kekuatan gaib yang menghalangi mereka untuk keluar. Mereka terjebak, dan dari luar mereka mendengar suara babi itu menggeram keras, seakan siap untuk menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Pada malam itu, Arif dan Lestari menyadari bahwa mereka terperangkap dalam kutukan yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Kekayaan yang mereka dapatkan datang dengan harga yang harus mereka bayar, sesuatu yang sangat mahal. Mereka telah membuka pintu menuju dunia yang tidak bisa mereka kendalikan, dan babi ngepet kini menguasai mereka, menunggu untuk mengumpulkan harga yang lebih besar. Hari-hari setelah kedatangan babi ngepet semakin membingungkan dan mengerikan bagi Arif dan Lestari. Kehidupan mereka yang semula dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan karena kekayaan yang mendatangi mereka, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Mereka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tak beres, ada sesuatu yang mengancam mereka setiap malam. Setiap malam, babi ngepet datang. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas mengapa makhluk itu selalu hadir. Namun, semakin hari, Arif dan Lestari merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seiring dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka dan kehidupan mereka. Babi itu datang dengan cara yang semakin menakutkan. Pada malam kelima, babi itu tidak hanya berdiri di halaman depan rumah mereka, tetapi kini ia mulai mengelilingi rumah, berjalan mengelilingi bangunan seperti makhluk yang tidak tahu lelah. Keheningan yang dulu terasa nyaman kini digantikan dengan suara gemeretak langkah kaki berat yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rasanya seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi setiap langkah mereka. Lestari yang selalu terjaga setiap malam tak mampu menahan rasa takut yang terus menguasai dirinya. "Arif," katanya dengan suara bergetar, "kenapa setiap malam aku merasa seperti ada sesuatu yang ingin mengambil kita? Aku merasa hidup kita semakin terperangkap dalam kutukan ini. Semakin banyak kita mendapatkan, semakin banyak pula yang harus dibayar." Arif yang juga merasa terguncang, mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka sudah terjebak dalam lingkaran setan pesugihan ini, dan semakin mereka berusaha melarikan diri, semakin kuat kutukan itu mengikat mereka. Pada suatu malam yang gelap, saat keduanya terbaring dalam kecemasan, terdengar suara pintu rumah yang berderit. Arif yang terbangun dari tidurnya segera meraih tangan Lestari, menyuruhnya untuk diam. Keduanya menyembunyikan diri di balik selimut, berusaha menenangkan diri. Namun, suara itu semakin keras dan semakin dekat. Babi itu kini berada di depan pintu rumah mereka, mendengus dengan keras, seolah ingin menuntut sesuatu dari mereka. Lestari menutup mulutnya dengan tangan, berusaha untuk tidak menangis. Arif mencoba untuk berbicara, namun kata-katanya terhenti, seakan ada sesuatu yang menahan suaranya. Tak lama setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang berat semakin mendekat,
dan sebuah suara keras menggelegar dari luar, membuat rumah bergetar seakan ada sesuatu yang menghancurkan segalanya. Pintu rumah terbuka begitu saja, dan babi itu, dengan tubuh besar dan mata merah yang menyala, melangkah masuk. Suara gemeretak terdengar dari setiap langkahnya. Babi itu seolah tahu bahwa ia datang untuk menguasai segalanya. Arif dan Lestari berdiri kaku, tak mampu bergerak. Mereka merasa tubuh mereka kaku, seolah tak bisa mengendalikan diri. Di hadapan mereka, babi ngepet berdiri dengan penuh kuasa. Tatapan matanya yang merah menyala seperti api membakar jiwa mereka. Itu bukan hanya babi biasa. Babi itu adalah makhluk yang menguasai dunia mereka, makhluk yang mereka panggil untuk memperoleh kekayaan, tetapi kini mereka merasakan harga yang harus dibayar. Lestari, kita tidak bisa melarikan diri, kata Arif dengan suara lemah. Semakin banyak kita mencoba untuk menolak, semakin besar kutukan yang datang. Lestari menatap Arif dengan mata yang penuh air mata. Apa yang harus kita lakukan, Arif? Kita sudah terperangkap dalam kegelapan ini. Tidak ada jalan keluar. Babi itu berhenti di depan mereka, seolah menunggu perintah, namun juga mengamati mereka dengan intens. Suara gemeretak yang mengerikan seakan menggetarkan hati mereka. Arif dan Lestari merasa tak berdaya. Mereka tahu bahwa makhluk ini tidak hanya menginginkan kekayaan mereka, tetapi juga bagian dari diri mereka. Keinginan untuk keluar dari kutukan ini semakin menghilang, karena mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Pada malam itu, Arif dan Lestari menyadari bahwa mereka benar-benar terperangkap dalam kutukan babi ngepet. Kehidupan mereka yang semula penuh harapan kini berubah menjadi sebuah penjara tak terlihat. Mereka terjebak dalam keserakahan mereka sendiri, dalam keinginan yang tak terkendali untuk mendapatkan lebih banyak harta dan kemewahan. Mereka telah membuka pintu untuk kekayaan, tetapi juga untuk malapetaka yang tak bisa mereka hindari. Namun di balik ketakutan yang semakin mendalam, Arif dan Lestari tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertanyakan satu hal. Apakah ada cara untuk mengakhiri semuanya? Jika mereka terus menerima kekayaan yang datang begitu cepat, apakah mereka akan tetap hidup dalam ketakutan? Atau akankah kutukan ini terus berlangsung hingga akhirnya mengambil segalanya, termasuk nyawa mereka? Babi itu tetap berdiri di depan mereka, menunggu sesuatu, tetapi yang mereka rasakan adalah kekosongan dan kehampaan yang dalam. Dalam kesepian malam itu, mereka mulai merasakan kebenaran yang mengerikan. Keinginan mereka untuk hidup lebih baik telah membawa mereka ke titik tak terbalik. Setiap malam mereka harus menerima kenyataan bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Dan dengan itu, mereka mulai merasakan bahwa tak ada jalan kembali dari dunia gelap yang mereka pilih. Seiring berjalannya waktu, kehadiran babi ngepet menjadi semakin meresahkan. Setiap kali Arif dan Lestari mencoba untuk menghindari makhluk itu, semakin kuat pula kekuatan yang mengikat mereka. Keberuntungan yang mereka terima semakin bertambah, tetapi mereka tidak bisa lagi menikmati hidup yang mereka impikan. Babi itu datang bukan hanya untuk memberi mereka kekayaan, tetapi untuk mengambil sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Jiwa mereka yang terperangkap dalam kutukan tak terhapuskan. Arif dan Lestari harus menerima kenyataan pahit. Mereka sudah terjebak dalam siklus yang tidak bisa dihentikan. Kekayaan, kemewahan, dan segala yang mereka impikan kini terasa seperti beban yang semakin berat. Dan mereka hanya bisa menunggu saat-saat yang lebih kelam akan datang, saat mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Setiap malam kehadiran babi ngepet semakin intens. Arif dan Lestari tidak lagi bisa merasakan kedamaian yang mereka impikan. Kekayaan yang datang begitu cepat telah merubah hidup mereka menjadi mimpi buruk. Meskipun mereka memiliki segala yang mereka inginkan, rumah besar, kendaraan mewah, uang yang tak terhitung jumlahnya, segala sesuatu yang mereka nikmati itu terasa semakin kosong, seolah tidak ada makna di baliknya. Rasa cemas dan ketakutan semakin menguasai hidup mereka. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, suara gemeretak langkah kaki berat terdengar dari luar rumah mereka. Arif dan Lestari hanya bisa terdiam mendengar langkah itu semakin dekat. Babi ngepet itu datang lagi, kali ini lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Suara nafasnya yang berat menggelegar seperti guruh, menambah ketegangan yang sudah melanda hati mereka. Mereka berdua sudah begitu terbiasa dengan kedatangannya, namun kali ini,
Ketakutan mereka tidak seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mereka rasakan, sebuah perasaan bahwa mereka benar-benar berada di ujung jurang. Kita harus melakukan sesuatu, Arif. Lestari berbisik, suaranya penuh kepanikan. Aku merasa semakin terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Arif menggenggam tangan Lestari dengan erat, mencoba memberi kenyamanan meskipun hatinya juga penuh ketakutan. Aku tahu, Lestari. Aku juga merasa seperti itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah terperangkap dalam kutukan ini. Setiap malam babi ngepet datang dan semakin banyak kita menerima, semakin banyak yang harus kita bayar. Mereka berdua telah sebaiknya bisnis segala caki untuk menghentikan kutukan itu, tetapi semuanya sia-sia. Setiap kali mereka berharap bisa bebas dari kehadiran makhluk itu, setiap kali mereka merasa sudah cukup dengan kekayaan yang mereka peroleh, babi ngepet selalu datang kembali, lebih kuat, lebih menakutkan, dan lebih mendominasi kehidupan mereka. Semua yang mereka coba lakukan untuk menghentikan kekuatan gelap ini justru semakin membuat mereka terperangkap lebih dalam. Pada malam itu, di tengah ketegangan yang semakin terasa, tiba-tiba Pak Lurah datang. Wajahnya yang penuh keriput itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah ada sesuatu yang buruk menunggunya. Ia berdiri di depan rumah mereka dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari biasanya. Arif dan Lestari merasa kaget melihatnya, karena mereka tidak mengundang Pak Lurah. "Kalian sudah sampai pada titik ini," kata Pak Lurah dengan suara yang tenang namun tegas. "Kekayaan yang kalian terima sudah membawa kalian ke ambang kehancuran. Tidak ada lagi jalan keluar bagi kalian. Kalian telah melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki." Lestari menatap Pak Lurah dengan mata penuh air mata. "Apa yang harus kami lakukan, Pak?" tanya Lestari. Suaranya bergetar. "Kami sudah melakukan semuanya, kami sudah menerima semuanya. Tapi kenapa, Pak? Kenapa kami harus membayar dengan cara ini? Kami hanya ingin kehidupan yang lebih baik, bukan kutukan seperti ini." Pak Lurah menghela napas panjang, lalu mendekat ke arah mereka dengan langkah lambat. "Tidak ada yang bisa kalian lakukan lagi. Kalian telah memanggil babi ngepet untuk membawa kekayaan, tetapi kekayaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap langkah kalian dalam hidup ini, kalian akan terus dihantui oleh kutukan ini. Babi ngepet tidak akan pernah pergi, dan kalian tidak bisa menghentikan apa yang telah terjadi." Arif dan Lestari menundukkan kepala, merasa putus asa. Mereka telah berada dalam cengkraman kekuatan yang tak terlihat ini, dan kini mereka tahu bahwa mereka tak bisa melarikan diri. Tidak ada jalan keluar dari kutukan yang mereka panggil sendiri. Kekayaan yang mereka terima kini telah berubah menjadi kutukan yang lebih berat dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Pak Lurah melanjutkan, "Kalian sudah menerima kekayaan yang kalian impikan, tapi tidak ada yang datang tanpa bayarannya. Babi ngepet telah mengikat hidup kalian. Setiap malam kalian akan merasakannya. Kehadirannya akan terus mengawasi kalian, mengambil apa saja yang kalian miliki, termasuk jiwa kalian sendiri." Arif merasa tubuhnya lemas, seolah energi yang ada di dalam dirinya telah terkuras habis. "Jadi, ini akhirnya?" katanya, suaranya hampir tak terdengar. "Kami harus terus menjalani hidup seperti ini, terperangkap dalam kutukan, dengan kekayaan yang kami peroleh tanpa arti?" Pak Lurah tidak menjawab, hanya menatap Arif dan Lestari dengan tatapan yang penuh makna. "Celahan harga yang harus kalian bayar. Kalian telah memilih jalan ini, dan kini kalian harus menanggungnya sampai akhir." Saat itulah, suara langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat. Babi ngepet datang, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, matanya yang merah menyala memancar penuh kekuatan. Arif dan Lestari merasa tubuh mereka seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat, dan mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Babi ngepet mendekat, dan saat itulah mereka menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan, memanggil makhluk itu untuk kekayaan, telah membawa mereka pada akhir yang tak terhindarkan. Mereka melihat makhluk itu semakin mendekat, dan dalam sekejap, mereka merasakan kekuatan besar yang menarik jiwa mereka. Arif dan Lestari tahu bahwa kini mereka harus membayar harga yang sangat tinggi. Tiba-tiba, mereka merasa tubuh mereka dipenuhi oleh kegelapan yang pekat,
dan pandangan mereka mulai kabur. Jiwa mereka terasa seperti tercabut dari tubuh mereka, terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dihindari. Ketika semuanya berakhir, babi ngepet menghilang begitu saja, meninggalkan rumah yang sepi. Arif dan Lestari yang sebelumnya hidup dalam kekayaan, kini terperangkap dalam dunia yang gelap, terikat pada kutukan yang tak terhapuskan. Pak Lurah hanya menghela napas panjang, lalu berbalik pergi. Kalian sudah membayar harga yang harus dibayar, katanya pelan. Tak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Dan sejak malam itu, rumah mereka yang dulu penuh dengan kemewahan kini hanya menyisakan kenangan pahit. Arif dan Lestari tidak lagi ada, dan kutukan babi ngepet terus berjalan, menunggu pemilik baru yang akan terperangkap dalam godaan kekayaan.